Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang teori-teori perkembangan. Teori perkembangan merupakan sebuah teori yang berfokus pada berbagai perubahan serta perkembangan yang dialami manusia, baik dalam struktur jasmani atau logisnya, perilaku serta berfungsi mental pada beragam terhadap kehidupannya yang terjadi dari konsepsi hingga menjelang kematiannya. Adapun secara istilah, perkembangan dalam psikologi merupakan sebuah konsep rumit dari konflik. Dan adapun juga secara luas dapat menunjukkan kepada seluruh proses perubahan diri potensi yang memiliki individu dan tampil dalam kualitas kemampuan, sifat dan ciri yang baru. Baik, saya Abel, NPM 5021170. Saya alihkan kepada rekan saya. Baiklah, di sini saya akan memaparkan mengenai aliran perkembangan nativisme. Yang pertama, pengertian teori nativisme. Pada hakikatnya, Tamalen 2011, aliran nativisme bersumber dari Leibnizian tradition yang menekankan pada kemampuan dalam diri seorang anak. Faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Walaupun dalam kenyataan sehari-hari sering ditemukan secara fisik anak mirip orang tuanya. Secara bakat mewarisi bakat kedua orang tuanya, tetapi bakat pembawaan genetika itu bukan satu-satunya faktor yang menekankan perkembangan anak. Masih ada faktor lain yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan anak menuju kedewasaan. Untuk mengetahui kompetensi dalam diri dan identitas diri sendiri atau jati diri. Yang kedua yaitu faktor perkembangan manusia dalam teori nativisme. Yang pertama, faktor genetik. Faktor genetik adalah faktor gen dari kedua orang tua yang mendorong adanya suatu bakat yang muncul dari diri manusia. Contohnya yaitu jika kedua orang tua itu adalah seorang penyanyi, anaknya memiliki bakat pembawaan sebagai penyanyi juga dan mempunyai persentasenya yang besar. Yang kedua yaitu faktor kemampuan anak. Faktor kemampuan anak adalah faktor yang menjadikan seorang anak mengetahui potensi yang terdapat dalam dirinya. Faktor ini lebih nyata karena anak dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Contohnya adalah adanya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang mendorong setiap anak untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Untuk yang ketiga yaitu faktor pertumbuhan anak. Faktor pertumbuhan anak adalah faktor yang mendorong anak mengetahui bakat dan minatnya di setiap pertumbuhan dan pembentukan secara alami, sehingga jika kita pertumbuhan anak itu normal, maka dia akan bersikap energik, aktif, dan responsif terhadap kemampuan yang dimiliki. Untuk sebaliknya, adanya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang mendorong setiap anak untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Untuk yang ketiga yaitu faktor pertumbuhan anak. Faktor pertumbuhan anak adalah faktor yang mendorong anak mengetahui bakat dan minatnya di setiap pertumbuhan dan pembentukan secara alami, sehingga jika kita pertumbuhan anak itu normal, maka dia akan bersikap energik, aktif, dan responsif terhadap kemampuan yang dimiliki. Untuk sebaliknya, jika pertumbuhan anak itu tidak normal, maka anak tersebut tidak bisa mengenali bakat dan kemampuan yang dimilikinya.
Yang ketiga yaitu tujuan teori nativisme. Di dalam teori ini menurut G. Leibniz Monad, di dalam diri manusia terdapat suatu inti pribadi, sedangkan dalam teori Arthur Schopenhauer tahun 1788 sampai 1860 dinyatakan bahwa perkembangan manusia merupakan pembawaan sejak lahir atau bakat, sehingga dengan teori ini setiap manusia diharapkan sebagai berikut. Yang pertama, mampu memunculkan bakat yang dimiliki. Yang kedua, mendorong manusia untuk mewujudkan diri yang berkompetensi. Yang ketiga, mendorong manusia dalam menentukan pilihan. Yang keempat, mendorong manusia untuk mengembangkan potensi diri dalam dirinya. Yang kelima, mendorong manusia mengenali bakat dan minatnya yang dimiliki. Untuk yang terakhir yaitu benar tidaknya teori nativisme. Benarkah perkembangan itu dipengaruhi oleh pembawaan? Nah, untuk membuktikannya kebenaran itu dapat diambil beberapa contoh, misalnya jika orang tuanya seorang penyanyi, maka anaknya akan menjadi seorang penyanyi. Contohnya, di atas merupakan contoh pembawaan karena faktor keturunan. Karena ada kemungkinan menjadi seorang penyanyi tersebut diwarisi oleh orang tuanya sel-sel kelamin. Baiklah, akan saya alihkan kepada rekan saya. Baiklah, saya Pika Wulandari, NPM 5021043, sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang aliran perkembangan empirisme. Teori ini berkaitan dengan teori belajar mengajar yang bersumber pada aliran-aliran klasik yang merupakan benang merah yang menghubungkan pemikiran-pemikiran pendidikan masa lalu, kini, dan mungkin yang akan datang. Empirisme merupakan doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dan mengecilkan peranan akal. Istilah empirisme diambil dari bahasa Yunani, yaitu empiria, yang berarti coba-coba atau pengalaman. Adapun ajaran-ajaran pokok empirisme yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pandangan bahwa semua ide atau gagasan merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. Yang kedua, pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan akal atau rasio. Yang ketiga, semua yang kita ketahui pada akhirnya bergantung pada data indrawi. Yang keempat, semua pengetahuan turun secara langsung maupun secara tidak langsung. Kelima, akal budi sendiri tidak dapat memberikan kita pengetahuan tentang realita tanpa acuan pada pengalaman indrawi dan penggunaan panca indera kita. Dan yang keenam, empirisme sebagai filsafat pengalaman mengakui bahwa pengalaman sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Konvergensi merupakan sebuah gabungan dari dua teori perkembangan manusia, yaitu teori nativisme dan yang kedua teori empirisme. Pada teori konvergensi ini ditemukan bahwa pembawa serta pengalaman pada perkembangan manusia memiliki peran penting, di mana antara lingkungan orang tua tersebut berada dengan bakat yang dimiliki sejak lahir, saling mempengaruhi satu sama lain, dan juga teori ini dapat mengatakan
bahwa setiap individu telah memiliki bakat, tetapi agar dapat mengembangkan tersebut harus berada atau menemukan lingkungan yang sesuai individu tersebut. Saya Abel, NPM 5021170. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.